Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali buat teman-teman dimanapun kalian berada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo semuanya teman-teman dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini seperti biasa Ma'aka mau sharing berbagi cerita seputar kisah keajaiban sholawat, yang dimana perjalanan sholawat itu dimulai dan sampai menggapai hajatnya. Sekarang Ma'aka mau sharing kepada kalian semua perihal kalau misalkan kalian masih dalam tahap proses menjalankan sholawat dan belum tergapai semua hajatnya, Ma'aka ngasih saran memperbanyak sholawat diiringi juga dengan membaca istighfar. Nah, hitungannya bisa diukuri, misalkan kalau sholawatnya 100 kali, istighfarnya 100 kali. Nah, jadi di setiap amalan yang mau dijalankan atau misalkan yang mau dirutinitaskan di pagi hari atau di sore hari atau di malam hari, yaitu membaca istighfar dulu 100 kali dan setelah itu membaca sholawat 100 kali. Kalau misalkan sholawatnya mau 1000 kali, ya istighfarnya juga 100. Kalau misalkan sholawatnya mau 1000 kali, nah maka istighfarnya juga 1000 kali gitu. Nah, insya Allah kalau misalkan kita diiringi dengan membaca istighfar, nah nanti setelah itu kita panjatkan doa kita. Insya Allah keajaiban-keajaiban itu akan mulai terlihat kepada kita. Nah, terus kalau setelah itu, kalau misalkan kita udah mendapatkan tanda-tanda akan datangnya keberkahan atau datangnya sebuah doa yang mau diijabah oleh Allah SWT, nanti akan timbullah sebuah ketidakenakan dalam hati kita, atau misalkan kita dibuat keraguan dalam keimanan kita, atau misalkan kita dibuat sakit gitu kan, bisa dibilang kita sampai kita ngerasa banget malas gitu untuk melakukan sholawat, beribadah, atau misalkan melakukan hal-hal kebaikan. Nah, di situ udah mulai timbul, kok kalau misalkan kita udah punya rasa gini, udah ngelamalin sholawat dan istighfar, udah ngejalanin sholat 5 waktu, udah ngelakuin hal-hal yang lain juga, hal-hal kebaikan, tapi kok malah ngerasa keajaiban itu tidak datang, malah keterpurukan yang datang gitu. Misalkan itu, kalau misalkan udah punya perasaan seperti itu, minimal kalian punya kalau Maka itu suka ada 3 versi yang Maka rasakan. Yang pertama yaitu ketika ngerasa udahlah gitu kan, menyerah, malas gitu untuk melakukan sholawat lagi, istighfar lagi, terus menjalankan sholat 5 waktu gitu kan, karena sedang punya rasa sakit di luar badan atau di dalam badan, atau pikiran yang gundah gulana atau gimana lah gitu, ngerasa galau gitu ya. Nah, itu yang pertama, itu mulai timbul ngerasa tidak kenyamanan saat beribadah. Nah, itu adalah sebuah tanda. Nah, terus kedua mulai ngerasa keraguan gitu untuk melakukan ibadah lagi. Nah, yang terakhir, kalau misalnya udah mentok-mentok banget dalam keinginan kita gitu kan, belum Allah berikan jalan. Nah, minimal kalau misalkan kita tidak menjalankan sholawat lagi, istighfar lagi, misalkan gitu ya, karena kondisi sakit atau misalkan kondisi sedang gundah gulana gitu ya, ngerasa kurang iman, keyakinan gitu karena memperbanyak sholawat tersebut. Nah, minimal kita bertahan untuk menerima, bersyukur gitu. Nah, jadi gini contohnya, kalau yang Maka rasain. Nah, kalau kita udah memperbanyak sholawat, udah memperbanyak istighfar gitu ya, udah menjalankan hal-hal kebaikan yang menurut Allah, perintah-perintah Allah kita udah jalankan gitu. Nah, setelah itu kita dapat ujian dan cobaan, dibuat hati ini ngerasa tidak nyaman gitu ya. Nah, ada beberapa hal, yaitu apakah kita
tetap harus menjalankan sholawat dan istighfar tersebut gitu kan, lebih bagusnya seperti itu walaupun dengan kondisi kita sudah dikurang udah tidak ada kenyamanan gitu ya, ngerasa hati ini ngerasa kurang iman atau gimana ya, terkadang suka seperti itu, jadinya kayak males gitu melakukan hal sholawat, ngamalin istighfar gitu ya. Nah minimal kita walaupun misalkan kita untuk beberapa waktu tidak menjalankan sholawat dan beristighfarnya, minimal kita punya rasa syukur dulu, syukur ketika saat kita diberi cobaan gitu. Nah alangkah bagusnya ya walaupun hati dengan tidak kenyamanan, punya rasa keraguan, tetap bersholawat, tetap menjalankan hal kebaikan, itu yang lebih bagusnya gitu. Tapi jangan sampai hal yang terakhir, yaitu hal versi yang terakhir, jangan sampai kerasa bahwa udah ngamelin sholawat, udah ngelakuin hal-hal kebaikan, tapi malah bikin down gitu, udah gak mau lagi ngelakuin hal-hal tersebut gitu. Nah itu yang kalau misalkan kita ngambil dari 3 versi ini, kalau misalkan versi yang tidak menyerah tapi tetap bertahan gitu kan, masih melakukan hal kebaikan walaupun tidak menjalankan istighfar dan sholawat, minimal kita bertahan dulu, tetap yakin dan percaya kepada Allah. Nah yang kedua, tetap menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sholawat, menjalankan istighfar walaupun hati gulanda, hati tidak berikan kenyamanan itu seperti apa, tetap menjalankan. Nah itu yang lebih bagusnya. Tapi yang terakhir, kalau misalkan kita karena ada sesuatu ujian dan cobaan kita ngerasa down gitu kan, nah itu kita harus bisa memaksimalkan mungkin, tetap yakin dan percaya kepada Allah SWT akan memberikan keajaiban, akan memberikan hal-hal kebaikan buat diri kita. Maka disitulah ada hal-hal yang Allah berikan kita ujian, nah memperlihatkan perjuangan kita sampai mana membaca sholawatnya, sampai mana perjuangan kita membaca istighfarnya, sampai mana perjuangan kita tetap melakukan hal-hal kebaikan yang Allah perintahkan dengan hati yang benar-benar diberikan hati yang tidak kenyamanan gitu. Nah setelah itu kalau kita tetap dipertahankan gitu ya, ya kita lebih alangkah bagusnya kita pas diberikan ujian tersebut, kita berdoa aja kepada Allah, bersyukur bahwa hari ini saya dikasih kesakitan atau hati yang tidak nyaman, mudah-mudahan ini menjadi pelembur segala dosa kita gitu, di masa lalu kita yang kita tidak sadari, yang kita tidak yang kita tidak tahu gitu ya, dosanya apa gitu misalkan seperti itu, maka tetap kita imbaskan ke situ. Jangan sampai punya berpikiran bahwa jadi kurang iman gitu ya, kita ngerasa jadi kurang yakin kepada Allah, jadi ngerasa kurang bahagia juga gitu ya, karena udah menjalankan hal kebaikan terus dikasih ujian malah akhirnya menyerah dan pasrah gitu kan. Nah alangkah bagusnya kita pasrah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, apalagi sifat menerima gitu, menerima dengan keadaan yang Allah berikan saat ini gitu. Nah paling itu yang mau aku sampaikan, mudah-mudahan di lain waktu masih bisa bersilaturahmi kembali buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat dan bermotivasi buat kalian semua yang sedang mengejar impian dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, dan sedang melakukan hijrah, memperbaiki diri dengan melakukan hal-hal kebaikan, tentunya dengan perintah-perintah Allah dan menjaga segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kebahagiaan, keselamatan, dan dilindungi dari Allah SWT dari segala mara bahaya, dilancarkan segala urusannya, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.